Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online. Adapun isi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ya, silahkan lihat di layar. Assalamualaikum, saya hamba Allah. Berterima kasih atas konten-konten yang disajikan di channel ini. Saya ingin bertanya, apabila kami para istri sedang haid, bolehkah kami memuaskan mohon maaf suami dengan menggunakan mulut? Mohon dijawab agar kami tidak was-was lagi. Apa ini? Syukron katsira, terima kasih banyak. Ya, jadi sekali lagi si pertanyaannya, bolehkah kami seorang istri ketika sedang haid, bolehkah memuaskan suami dengan menggulakan mulut? Maksudnya memasukkan atau oral seks ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kepada saudari yang bertanya, jadi antara suami dan istri itu halal ya. Maksudnya Anda wahai suami istri itu bebas dan boleh bersenang-senang dengan cara apa saja terhadap pasangan Anda. Jadi Anda boleh bersenang-senang dengan cara apa saja terhadap pasangan Anda. Apakah Anda ingin bersenang-senang dengan telinganya, dengan hidungnya, dengan payudaranya, atau dengan apa saja dari pasangan Anda, maka itu hukumnya adalah halal. Yang tidak boleh itu pada dua keadaan. Yang tidak boleh pada dua keadaan. Yang pertama, mohon maaf, menjima istri dalam keadaan istri haid. Jadi haram bagi seorang suami, mohon maaf, memasukkan zakarnya ke dalam farjinya istri ketika istri sedang mohon maaf datang bulan atau haid. Itu hukumnya haram. Haram bagi seorang suami menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, juga diharamkan menjima atau menyetubuhi istri melalui lubang anusnya. Melalui lubang duburnya, na'udzubillah. Jadi sekali lagi haram juga bagi seorang suami menyetubuhi istrinya melalui lubang anus. Baik dalam keadaan haid ataupun tidak haid, haram bagi seorang suami menyetubuhi istrinya melalui lubang duburnya atau anusnya. Ini hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda wahai saudari yang bertanya, dan kepada seluruh istri, kepada seluruh para istri, Anda harus menjadi istri yang cerdas. Mungkin mungkin suami Anda adalah suami yang soleh. Mungkin di luar sana ia melihat aurat. Namun karena ia adalah laki-laki yang soleh, ia adalah suami yang soleh, maka ia tidak mau menuruti itu semua.
Ya, ketika dia melihat aurat maka segera ia palingkan pandangannya, karena kenapa? Dia mengetahui bahwa itu adalah haram. Itu adalah haram melihat aurat wanita yang bukan mahram, ya, atau bukan istrinya, itu hukumnya adalah haram. Maka ketika dia melihat aurat di luar sana maka segera ia palingkan pandangannya. Ya, akan tetapi karena dia adalah laki-laki normal, maka ketika terlintas aurat maka syahwatnya bangkit. Ya, tahu-taunya setelah pulang ke rumah, Anda wahai istrinya sedang datang bulan, sedang haid atau halangan. Ya, maka saat itulah Anda harus menjadi istri yang cerdas. Ya, Anda wahai para istri harus menjadi istri yang aktif dan inovatif. Ya, memang saat haid Anda tidak boleh melayani suami Anda dengan daerah yang khusus itu, maksudnya tidak boleh memasukkan ya ke daerah yang khusus itu ketika Anda haid. Ya, akan tetapi kan Anda boleh menyenangkan suami Anda dengan diri Anda. Mohon maaf. Contoh, jika seorang suami ya mengeluarkan air maninya dengan menggunakan tangannya sendiri, maka sungguh ia telah melakukan kesalahan dan dosa. Ya, jadi sekali lagi, ketika seorang suami mohon maaf mengeluarkan air maninya dengan tangannya sendiri, maka sungguh ia telah melakukan kesalahan dan dosa. Akan tetapi jika seorang suami ya mengeluarkan air maninya dengan tangannya seorang istri, ya, dengan tangannya seorang istri, maka itu adalah halal dan berpahala. Begitupun sebaliknya. Ya. Maka sekali lagi Anda wahai seorang istri harus menjadi istri yang cerdas. Ya, jangan ketika haid semuanya libur. Ya, ketika haid libur buatkan sarapan, libur buatkan kopi untuk suaminya, ya, libur untuk menyenangkan suami dan lain sebagainya. Ya, ketika haid ya bangunnya nanti jam 8, mentang-mentang tidak sholat. Tidak seperti itu. Walaupun Anda tidak sholat, Anda tetap siapkan sarapan untuk suami Anda, buatkan kopi, buatkan sarapan, tetap berupaya menyenangkan suami dan lain sebagainya. Ya, jadi senangkanlah suami Anda dengan diri Anda dan dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Ya, dengan tanganmu wahai istri yang soleha, atau dengan cara apa saja. Ya, yang penting saat haid ya jangan memasukkan ya, di daerah tersebut, yakni di ya, kemaluan Anda. Ya, jadi itu yang kedua, Anda harus menjadi istri yang cerdas, istri yang inovatif. Ya, khususnya ketika Anda datang bulan, Anda harus pintar-pintar untuk ya bagaimana menuntaskan syahwat suami Anda. Itu tadi seperti dengan menggunakan tangan Anda dan lain sebagainya, asalkan tidak memasukkan ke daerah itu. Ya, kemudian yang ketiga, adapun masalah yang ditanyakan saudari yang bertanya, yaitu masalah memuaskan suami dengan mulut. Ya, maka Anda wahai para suami, Anda tidak boleh memaksa istri Anda untuk melakukan hal yang demikian itu. Karena kenapa? Karena belum tentu seorang istri merasa nyaman dengan itu. Ya, belum tentu merasa nyaman dengan yang demikian itu. Maka jika seorang istri merasa jijik, maka Anda wahai suami haram untuk memaksanya untuk melakukan yang demikian itu. Mohon maaf, karena wilayah itu bukanlah wilayah yang bersih. Ya, itu adalah wilayah tempat keluarnya najis. Maka bisa saja jika seorang istri jijik, maka haram hukumnya untuk memaksanya. Begitupun sebaliknya. Ya, akan tetapi jika ada seorang istri ya, yang rela melakukan itu semua, atau sebaliknya, apakah itu boleh? Maka jawabannya sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita, termasuk guru kita Bu Yahya, mengatakan bahwa itu adalah boleh. Ya, akan tetapi tentu dengan catatan dengan kerelaan seorang istri. Ya, dengan kerelaan seorang istri. Ya, dan tentunya harus waspada. Ya, harus waspada, jangan sampai ada sesuatu yang masuk, yang ditelan oleh istri masuk ke dalam perutnya. Karena kenapa? Karena ya sebelum keluarnya air sperma atau air mani suami, yang mana air mani itu adalah suci, ya, menurut mazhab Syafi'i air mani itu adalah suci, bukan najis. Ya, akan tetapi sebelum keluarnya air mani itu ada cairan yang keluar itu ketika bangkit syahwat, namanya air madhi.
Ya, sedangkan air madhi itu hukumnya adalah najis. Ya, dihukumi najis. Maka seorang istri jika dia melakukan hal itu dengan kerelaannya sendiri, ya itu harus waspada, jangan sampai ada sesuatu yang ia telan masuk ke dalam perutnya. Ya, karena haram bagi seseorang memasukkan perkara yang najis ke dalam perutnya. Ya, jadi kepada pasangan suami istri ya, yang ingin melakukan hal yang demikian itu bisa memakai kondom yang suci atau sejenisnya. Nah, agar supaya yang masuk ke dalam mulut istri itu adalah benda yang suci. Ya, itu ketika menggunakan pelapis seperti kondom yang suci. Ya, akan tetapi jika tidak memakai itu semua, tidak memakai kondom, maka apabila ada najis yang masuk ke mulut istri saat melakukan ya hal yang demikian tadi, maka istri harus segera harus segera mengeluarkan najis tersebut dari mulutnya, ya, dan tidak boleh ditelan. Ya, setelah itu mulutnya harus disucikan secepatnya dengan mekanisme pembersihan najis sebagaimana pada umumnya, yaitu dengan cara berkumur-kumur menggunakan air suci, mensucikan dan lain sebagainya. Setelah melakukan itu tadi ya, memasukkan kemaluan suami ke dalam mulutnya. Itu setelah itu dia harus tidak boleh menelan ludahnya sebelum ia mensucikan mulutnya dengan cara berkumur-kumur dengan menggunakan air yang suci. Wallahu a'lam. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara yang bertanya. Itu tadi saudari yang bertanya tentang boleh tidaknya memuaskan suami dengan menggunakan mulut, ya khususnya saat haid. Maka jawabannya adalah boleh, tapi tentunya dengan catatan-catatan tadi. Ya, akan tetapi kalau saran kami, ya Anda suami ataupun istri, ya kalau bisa tidak perlulah dengan cara seperti itu. Ya, bisa dengan menggunakan tangan saja. Ya, karena memang kalau istri haid, khususnya kalau datang bulan, itu bisa menggunakan tangan saja, tidak perlu ya dimasukkan ke dalam mulut atau mengoralnya, karena itu bukanlah kebiasaan kita, itu bukanlah adab kita. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Wallahu a'lam. Ya, jadi demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat, dan untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, ya kami sarankan juga kepada teman-teman untuk menyimak jawaban guru kita Buya Yahya ya yang terkait dengan permasalahan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.